Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bergabung di channel kelas desain. Semoga video-video yang ada di channel kelas desain bisa membantu teman-teman semuanya. Baik, jadi materi kita kali ini kita akan coba belajar membuat gambar denah. Di sini ada contoh denah, yaitu contoh denah tipe 40 ya. Ini tipe 40. Kita akan coba membuat gambar ini menggunakan program AutoCAD ya, menggunakan program AutoCAD. Nah, kira-kira model denahnya seperti ini ya. Ukuran lebar lahannya 6 meter, kemudian panjangnya itu 13 meter ya. Kita akan coba buat denahnya menggunakan program AutoCAD. Kita akan bahas secara step by step ya. Pastikan teman-teman tetap mengikuti videonya dari awal supaya teman-teman semuanya bisa mengerti. Oke, baik. Saya akan coba buka program AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2025. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan versi AutoCAD versi di bawahnya atau versi di atasnya. Oke. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, sekarang saya akan new ya, akan buat baru. Nah, ini saya punya tampilannya dia mode klasik ya. Teman-teman bisa berubah ke drafting ya, bisa. Oke, nah saya akan coba yang lebih familiar menggunakan tampilan drafting ya, seperti ini. Drafting and annotation, seperti itu. Oke, pertama sebelum kita menggambar denah, hal yang harus kita atur lebih awal yaitu unitnya dulu. Teman-teman bisa ketik OP enter. Nah, silakan diatur di bagian user, kemudian di sini ada cm. Teman-teman bisa mengubahnya menggunakan cm ya. Nah, pastikan ini cm, kemudian oke. Terus yang kedua unit ya, unit. Nah, kita akan rubah jadi cm juga. Jadi satuannya atau unitnya kita menggunakan cm. Seperti itu. Oke, itu aja yang diatur di awal. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat layer ya. Kita akan membuat layer sebelum membuat denahnya. Jadi layer ini fungsinya sebagai pengelompokan. Nanti kita akan kelompokkan masing-masing. Misalnya ada kayak semacam kelompok kolom, kemudian kelompok pintu dan lain sebagainya. Jadi ini pengelompokan, nanti kita akan atur beberapa settingan di bagian layer. Nah, pertama cara buat layer, saya akan ke tab home, kemudian layer properti seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada menu layer properties. Nah, untuk membuat layer ini tinggal diklik ya, new layer atau AL plus N ya, atau ALN. Oke, bisa juga AL kemudian N ya, sama, atau ini kita klik ya, teman-teman tinggal klik ini new layer. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan buat layer pertama namanya center line atau as bangunan. Oke, teman-teman bisa membuat center line atau as bangunan ya, bisa as bangunan atau center line. Teman-teman terserah mau menamakan apa ya, mau center line atau as bangunan boleh. Kemudian colornya ini, ini nggak bisa menggunakan karakter ya. Ini saya gunakan saja center line seperti ini. Kemudian warnanya bebas, teman-teman mau pakai 25. Saya akan coba gunakan kode 253 ya. Di sini 253 warnanya, teman-teman bisa back saja 253. Kemudian oke. Nah, terus jenis garisnya ini kita coba setting di bagian center ya. Saya akan menggunakan center yang ini. Dan oke, jadi nanti fungsinya ini akan mengikut
garisnya akan mengikut sesuai dengan settingan layar. Kemudian kita pilih center, kemudian OK. Terus line weight-nya, tebalannya saya akan menggunakan 0,05 karena ini cuma garis bantu. Terus yang kedua, kita akan membuat namanya layer, misalnya kolom ya, kolom beton. Kolom beton warnanya ini saya akan coba gunakan yang kode magenta ya, seperti ini, yang pink atau nomor 6. Oke, kemudian jenis garisnya ini tetap solid line atau continuous. Kemudian ini untuk kolom beton saya menggunakan 0,2 ketebalan garisnya. Terus selanjutnya setelah kolom beton kita akan membuat namanya notasi pintu ya, notasi pintu dan jendela. Kita buat notasi pintu dan jendela. Kemudian warnanya teman-teman bebas pilih, misalnya warna kayak gini ya, kodenya 30. Oke. Terus jenisnya juga continuous. Ini saya akan coba menggunakan 0,13 saja untuk notasi jendela sama pintu. Kemudian kita tambah lagi misalnya garis dinding. Oke. Ini garis dinding kita coba menggunakan color ini saja ya, green. Kira-kira green saja. Jenisnya juga continuous, kita menggunakan kira-kira 0,15. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah lagi misalnya teks keterangan. Warnanya bisa ini bebas ya, sesuai selera, misalnya warna kira-kira kita menggunakan misalnya kurang lebih sama ya, anggaplah ini kode 10. Inilah saya pilih 12 ya. Ini keterangannya bebas, misalnya 0,09 aja. Terus setelah teks keterangan kita akan coba lagi namanya arsiran atau head ya, arsiran atau head. Oke, arsiran itu kita akan menggunakan yang warna yang agak gelap, kira-kira 252. Kemudian oke. Terus ketebalannya arsiran saya menggunakan 0,05 karena ini adalah arsiran, jadi ketebalan garisnya enggak terlalu tebal seperti itu. Oke, untuk sementara ini saja dulu, nanti sambil pada saat kita menggambar kita akan tambahkan lagi layernya. Oke teman-teman, setelah itu ini tinggal di close. Nah, layer yang kita sudah buat akan tampil di posisi ini, ada arsiran, center line. Yang awalnya cuma satu layer ya 0. Nah, ini sudah ada tambahan ya, ada arsiran, center line, garis dinding, kemudian kolom, notasi pintu, dan seterusnya. Nanti bisa ditambahkan lagi garis-garis yang lain sambil pada saat kita menggambar seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membuat dulu garis center line-nya. Kalau kita lihat denanya, nah seperti ini ya, ini denanya sepertinya dibuat dari as ke as ya, seperti ini. Oke, ini as, namanya center line ya, yang di tengah atau objek bantu. Oke, nah ini di posisinya ke layar center line, jadi pastikan di sini adalah center line. Oke, jadi ini saya pelan-pelan teman-teman ya, karena biasa banyak yang komplain kenapa videonya bang terlalu cepat. Nah, ini kita usahakan pelan-pelan ya. Jadi ini center line seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat ukurannya tadi. Ukurannya 600 dengan 1300 ya, 13 meter. Oke, jadi saya buat 600,1300 ini menggunakan satuan cm. Nah, seperti ini. Kemudian
saya akan coba lihat lagi. Ini 400 ya, ukuran kamarnya 300, kemudian 150 kamar mandi, ini 250. Baik, nah saya akan coba buat seperti itu. Ini saya explode, ini saya pecah menggunakan perintah explode. Ya sekali lagi ini teman-teman ya, teman-teman misalnya kalau belum terlalu paham dasar, teman-teman bisa nanti ikuti dulu materi AutoCAD saya yang betul-betul dari dasar untuk pengenalan perintah-perintahnya ya, supaya kalau teman-teman bisa mengikuti lebih cepat ya, karena ini kita tidak menjelaskan lagi fungsi-fungsi toolsnya secara detail. Nah ini saya explode ya, explode itu fungsinya untuk memecah. Nah tadi ini saya offset ke dalam 400 ya, untuk area karbon ini 400. Nah kemudian ini saya offset ke sini, ini 300. Oke, terus saya offset lagi 300 ya, ini 300. Oke, nah ini saya buang dulu, kita trim. Nah ini kemudian ini di offset lagi, enter 150 untuk kamar mandi. Oke, kemudian 150 ya kali 150 sepertinya ya, kurang lebih sama ya, 150 kali 150. Ini juga 150 untuk kamar mandinya. Terus ini kita potong atau ditarik aja seperti ini, atau kita trim. Nah seperti ini. Oke, untuk kamar belakang itu 250. Nah seperti ini. Oke, nah, terus ini kita perpanjang ke sini, extend x, enter 2 kali atau spasi 2 kali. Nah seperti ini. Oke, nah terus di sini untuk teras, di sini juga ada terasnya. Nah di sini ada teras, ukurannya ini 1 meter mungkin ya, atau ini ada teras belakang ya, teras belakang. Kemudian ini ada teras depan ya, teras depan. Untuk teras depan mungkin kita buat kira-kira ini 1 meter aja, terus 150 ya. Oke, jadi ini saya coba offset 100. Oke, ini 1 meter ya untuk teras depan, 1 meter, garis bantunya seperti ini. Terus untuk ke sini nantinya kita coba buat 120 atau 160 ya, kita buat 160. Nah seperti itu. Terus untuk teras belakang sama, kita coba buat juga untuk teras belakang. Teras belakang saya buat 120. Oke, terus ini kita panjangkan. Nah seperti ini ya jadinya ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita buat 120. Kenapa harus 120? Nanti pada saat pemasangan keramik, misalnya menggunakan keramik 60-60 itu pas ya, seperti itu. Oke, kemudian ini garis asnya atau garis center line-nya seperti ini. Nah kemudian ini kita akan rubah dulu skala garisnya ya, supaya nanti kelihatan. Ini kita ke properties, ini diklik Ctrl 1 bisa. Kemudian line type skalanya saya rubah jadi 15 kira-kira. Oke, nah oke, garis center line-nya sudah jadi seperti ini. Nah garis center line ini saya akan jadikan blok ya, saya akan jadikan blok. Teman-teman tinggal ketik B, enter, namanya center line. Oke, center line, kemudian pick point-nya, kemudian oke, kemudian kita oke lagi.
Nah, jadi ini fokusnya di bangunan. Jadi ini bangunannya ke sini itu luasnya kurang lebih 40 ya. Ya, 40. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk membuat center line. Oke. Itu aja dulu, dan nanti di next video kita akan coba buat kolomnya sama apalagi garis dindingnya dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk part yang pertama teman-teman bisa buat garis center line dulu seperti ini secara bertahap. Nanti videonya kepanjangan, teman-teman malas untuk menontonnya sampai selesai. Jadi ini kita buat aja videonya sesingkat mungkin supaya teman-teman bisa mengikuti secara step by step. Oke, itu aja dulu untuk materi awal. Nanti materi selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.